tunggal atau data tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Untuk data tunggal kemarin juga sudah disinggung bagaimana proses perhitungan, proses mencari nilai dari rata-rata hitung itu sendiri, dan median juga modus. Begitu juga sudah ditunjukkan bagaimana kita mencari nilai rata-rata hitung, median, dan modus untuk data yang berkelompok, di mana kita menggunakan pendekatan tabel distribusi frekuensi. Nah, bahasan terakhir dari pemusatan data itu kita akan melihat bagaimana hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung, kemudian median, dan modus. Nah, di sini digambarkan ada 3 hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus, yang mana itu ditentukan oleh kesimetrian kurva distribusi data yang bersangkutan. Nah, 3 hal ini, pertama, jika nilai rata-rata hitung, median, dan modus saling berdekatan, maka kurvanya adalah mendekati simetri. Artinya nanti gambaran kurvanya itu simetri ya. Kemudian yang kedua, jika nilai modus itu lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari rata-rata hitung, maka distribusi data ini akan miring ke kanan. Nanti akan ditunjukkan mana yang miring ke kanan dan mana yang miring ke kiri. Nah, yang ketiga, jika nilai rata-rata hitung lebih kecil dari median dan mediannya lebih kecil dari modus, maka distribusi data ini akan miring ke kiri. Nah, untuk distribusi data yang tidak simetris, yaitu miring kanan atau miring kiri, hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus tadi itu digambarkan pada satu formula, yaitu formulanya yang nampak di sini, rata-rata hitung dikurangi dengan modus sama dengan 3 dikali dalam kurung rata-rata hitung dikurangi median. Atau formula yang lebih simpelnya di sini dirumuskan dengan simbol X, yaitu sebagai rata-rata, dikurangi dengan modus sama dengan 3 dalam kurung X dikurangi median. Harusnya X ini hurufnya ada garis di atasnya, sehingga kita menamakan itu rata-rata hitung seperti yang kemarin saya bahas ya di kelas. Nah, ini yang pertama gambaran kurva yang tadi pendistribusian datanya miring ke kanan. Ditunjukkan gambarnya seperti ini. Kalau kita menunjukkan gambar yang simetris, tentu tidak ada yang cenderung miring ke kanan atau cenderung miring ke kiri. Ya, jadi tetap dia ada di posisi tengah-tengah ya, simetris. Nah, ini yang kedua, distribusi miring ke kiri. Artinya bahwa di sini kita melihat gambaran ini ada kemiringan di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri. Nah, ini yang kanannya nampak tegak ya. Nah, kita ambil contoh dari rumus yang tadi sudah disampaikan. Misal nih ada data, sekumpulan data, yang mana dari sekumpulan itu kita mengetahui atau mempunyai distribusi tidak simetris. Dengan rata-rata hitungnya adalah 75,9 dan mediannya adalah 77,2. Dan tentukanlah di sini modus dari data tersebut. Nah, dengan menggunakan rumus yang barusan kita lihat, maka kita bisa mendapatkan nilai modusnya itu sebesar 79,8. Perhatikan langkah-langkahnya pada saat data sudah diketahui, apa saja yang diketahui, kemudian kita mencari nilai modusnya, dan di sini didapat nilai modus itu 79,8. Nah, untuk proses perhitungannya coba kalian lihat apakah bisa dipahami proses kenapa modusnya mendapatkan nilai 79,8.
Bisa dipahami? Oke, kamu lihat saja. Ini kita masuk ke nama. Cukup? Ngerti? Belum. Belumnya di mana? Objek dan mengacu kepada objek tersebut. Jadi ini ada sebuah persamaan ya kalau di dalam matematika itu. Jadi kita melihat dua persamaan ini. Tadi di sini datanya diketahui X itu sama dengan 75,9. Kemudian mediannya adalah 77,2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam rumus ini, kita bisa misalkan di sini X-nya adalah 75 ya, 75,9. Kemudian, nah sebelum kita mengganti X-nya dengan 75,9, sebetulnya kita bisa memudahkan menyederhanakan persamaan ini ya. Menyederhanakan persamaan X min modus sama dengan 3X min median. Nah, kalau kita memindahkan X yang di sebelah kiri ke sebelah kanan, tentu dia akan menjadi seperti ini. Min modus sama dengan min 3 median. Min 3 median itu di mana? 3 dikali ini. Ininya negatif kan? Jadi di sini dikeluarkan dari kurung min 3 median. Plus 3X. 3X ini yang ini. 3 kali X. Sama dengan min 3 median ditambah, nah ini 3X yang ini, yang X ini pindah ke sini, ke sebelah kanan. X yang asalnya di sebelah kiri positif, dia akan pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Lalu di sini kita turunkan lagi, min modus sama dengan min 3 median ditambah 2X. 3X dikurangi 2X. Nah, kalau misal ini dianggap sudah bisa ada penurunan lagi, tidak ada penyederhanaan maksudnya ya. Nah, kalau tidak ada, kita masukkan datanya. X-nya coba kita ganti di sini dengan angka 75,9. Ini sebagai rata-rata hitung. Kemudian mediannya ganti dengan angka diketahui 77,2. Lakukan perhitungan di sini. Nah, min modus sama dengan min 79,8. Nah, ini kalau nilainya dipositifkan, modusnya berapa sih? Kan nggak mungkin min modus. Artinya bahwa di sini, ini sepertinya tidak terlihat min satunya itu ya. Nah, untuk mempositifkan 79,8, maka min 79,8 itu harus dibagi dengan min 1. Nah, satunya emang nggak terlihat di sini ya. Ini dalam matematika. Sehingga nilai modusnya adalah 79,8. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kalau sudah, nah itu pembahasan terakhir dari ukuran pemusatan data. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran tata letak data. Yang dimaksud dengan ukuran tata letak data, di dalamnya ini kita akan membahas tentang posisi atau letak suatu data dalam satu kumpulan data. Jadi nanti kita akan mengetahui di mana letak data tertentu pada kumpulan tersebut. Kalau letak datanya sudah diketahui, maka nanti kita akan mencari nilainya. Nah, nilainya di sinilah yang terkait dengan ada kuartil, juga ada desil. Nah, di dalam ukuran tata letak, sebenarnya ada 3 komponen. Ada yang disebut dengan kuartil, ada yang disebut dengan desil, dan ada yang disebut dengan persentil. Kalau kuartil, sekumpulan data itu kita bagi menjadi 4 bagian, sedangkan desil itu dibagi menjadi 10 bagian. Kuart itu 4. Jadi kalau kita bicara kuartil, asal katanya kuart di situ adalah 4. Kalau desil itu 10.
atau lebih awal katanya itu dasa 10 ya. Jadi sekumpulan data itu dibagi 10 bagian. Kalau di kuartil kita akan mendapatkan 3 kuartil, kuartil 1, 2, dan 3. Kalau di konsep desil, kita akan mendapatkan 9. Desil 1 sampai dengan desil 9. Nah, terus ada satu lagi yang tadi saya sebutkan, persentil. Persentil itu kita membagi kelompok data itu menjadi 100. Nah, 100 berarti kita akan mendapatkan nilai persentilnya itu dari 1 sampai 99. Nah, untuk poin yang ketiga ini yang persentil tidak akan saya bahas. Karena memang tingkat kepentingannya atau implementasi dari persentil ini agak susah dan jarang digunakan. Oke. Saya lanjutkan ke kuartil terlebih dahulu. Nah, di sini diartikan bahwa kuartil adalah sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak ya, yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya. Berarti ini menurut besarannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Nah, jadi yang disebut kuartil di sini adalah bilangan pembaginya. Berapa bilangan pembaginya? Adalah 4. Ada 3 buah kuartil, K1, K2, dan K3. Nah, setelah kita nanti mencari letak data suatu bilangan di kumpulan data tersebut, kemudian nanti akan menentukan nilai dari kuartilnya. Nah, ini gambaran tentang kuartil. Jadi kalau ada sekumpulan data kita mendapatkan dibagi 4, nah ilustrasinya seperti ini. 1, 2, 3, dan 4 bagian. Maka posisinya si K1 itu ada di antara 2. K1 ada di antara bagian 1 dan 2, K2 ada di antara 2 dan 3, dan K3 ada di antara 3 dan 4. Nah, K2 ini selalu di sini konsep K2 dalam kuartil itu disetarakan dengan konsep median. Median kemarin sudah kita bahas ya. Jadi pemahamannya mendekati seperti median. Oke. Lanjut ke rumusannya atau untuk mencari letak data. Pada saat kita ingin mengetahui suatu data di mana keberadaannya atau terkait dengan letak data tersebut, maka kita menggunakan rumus. Nah, ini kuartil untuk data tidak berkelompok. Nih, catat ya. Jangan sampai tertukar rumus kuartil untuk data tidak berkelompok dengan data berkelompok. Letak data ke I sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. Nah, ini yang disebut kuartil. Pembaginya adalah 4. I-nya nanti bisa kita ganti 1, 2, dan 3 ya oleh angka ini. N apa? Jumlah data. Oke. Untuk lebih menjelaskan, kita contoh. Ada contoh, ini bilangan, jumlahnya 12. Belum disusun, maka sesuai dengan petunjuk, kita harus menyusun bilangan ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini tentukan K1, K2, dan K3. Langkah-langkahnya, 1, kita mengurutkan, menyusun terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau sudah tersusun,
Maka langkah yang kedua adalah masukkan ke dalam rumus kuartil. Nah, kuartil di sini setelah menentukan letak, maka akan ditentukan nilai kuartilnya. Ini contoh misalkan ya, untuk K1. Pada saat kita memasukkan letak data ke 1, kuartil 1 ya, letak data ke I sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. I-nya ganti dengan 1, N-nya diganti dengan 12. Maka letak data kuartil 1 itu sama dengan 13/4. Nah, nilai ini kita sederhanakan lagi, yaitu 31/4. Letak kuartil ya, letak data ke 1 atau kuartil ke 1 sama dengan 3/4. Apa artinya? Artinya kuartil 1 itu terletak di antara data ketiga dan keempat, koma 1/4 jauh dari data ketiga. Mungkin agak bingung mengartikan 1/4 jauh dari data ketiga. Nah, kita lihat deh penerapannya bagaimana. Tadi kuartil 1 itu letaknya ada di atau sama dengan 3/4. Sama dengan data ketiga ditambah 1/4 dalam kurung data keempat dikurangi dengan data ketiga. Berapa di sini data ketiga? Lihat nih di deretan bilangannya. Oh, ternyata data ketiga ini ada di 57. Kemudian 1/4 dalam kurung data keempat dikurangi data ketiga. Berapa data keempat? Data keempatnya adalah 60. Dikurangi dengan data ketiga 57. Hasilnya adalah 3 ya. Sehingga dikali 1/4 hasilnya 2,25 sama dengan 59,25. Oke, sampai sini bisa dipahami langkah-langkahnya. Dilihat satu-satunya. Yang nggak ngerti boleh tanya. Dalam kurung 6 lebih besar sama dengan 8 dan 9 kurang dari lebih besar dari 1. Ibu, kalau data keempat dikurang data ketiga itu rumus atau gimana? Hah? Gimana? Yang itu yang data keempat dikurang data ketiga itu dari rumus atau gimana? Dari rumus atau ya gini. Nah, ini nanti kita lihat nih. Kan di awal kita mendapatkan kuartil 1 itu letaknya sama dengan 3/4 ya. 3/4 itu artinya kuartil 1 itu terletak di antara data ketiga dan data keempat. Kita belum tahu data ketiga dan keempat itu berapa nilainya si kuartil 1 itu. Tapi dia ada berada di sini. Nih. Nah, untuk mendefinisikannya, arti di sini, karena dia ini dari mana? Ya ini kan pemahamannya bahwa si kuartil 1 itu dia berada di data ketiga dan data keempat. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai kuartil 1 yang terletak di antara data ketiga dan keempat itu, mencarinya seperti ini. Jadi kita masukkan dulu 3/4 sama dengan data ketiga ditambah ini 1/4-nya kita definisikan di sini ditambah 1/4. Kemudian dalam kurung data keempat dikurangi data ketiga. Ini menjadi batas nih. Menjadi batas untuk kuartil 1. Nah, jadi memang ini caranya. Caranya yang sudah ditentukan dari teori ini, dari materi ini. 57. Jadi dari mana data keempat, data ketiga? Ya dari sini. Ini batasannya untuk letak dari kuartil 1.
Bisa dipahami? Ya Bu, makasih Bu. Paham. Nah, kalau kuartil 1 ada di data keempat dan ketiga, nah sekarang letak K2 misalkan, di mana letak K2 itu? Kita masukkan lagi ke dalam rumus yang sama. Ternyata setelah dihitung, dia mendapatkan letak data kedua itu sama dengan 6,5. 6,5 itu apa? Nah, kita definisikan. 6,5 itu sama dengan data ke-6 ditambah setengah. Berarti letaknya ada di data ke-6 dan data ke-7. Nah, jadi untuk mendapatkan yang setengahnya itu kita harus tetap menambahkan atau mengalihkan data ke-7 dikurangi dengan data ke-6. Jadi data 1, 2, 3, data ke-6 itu kan ada di sini. Ada 66 dan ada 70. Nah, ini kuartil 2. Nah, kalau kita melihat yang ini, apakah sama dengan median? Model perhitungannya. Kalau median kan hanya 66 ditambah 70 ya, dibagi 2 ya. Nah, ini sedikit ada perbedaan. 66, 70, nah ini setengahnya ini ya. Setengah dikali data ke-7 dikurangi 6. Nah, ini untuk kuartil ketiga. Kuartil 2, sorry. Hasilnya 68. Nah, beda kan? Artinya gini, pada saat kita menghitung kuartil 2 di mana nih posisinya? Di antara data ini, di antara data 66 sampai 70. Sampai 70. Nah, hasilnya di sini 68. Terus gimana dengan kuartil 3? Sama kuartil 3 itu. Caranya sama. Nah, misalkan di sini diperoleh nilai kuartil ketiga itu ada di data ke-9 3/4. Berarti dia berada di data ke-9 dan data ke-10. Nah, untuk mendapatkan nilai kuartilnya dengan cara yang sama seperti tadi, kita akan mendapatkan nilai 85. Dari mana nilai 85? Seperti ini perhitungannya. Ya, yang 3/4-nya kita kalikan dengan selisih data ke-10 dan data ke-9. Maka hasilnya 85. Oke, sampai sini bisa diikuti? Untuk kuartil, ini baru data yang tidak berkelompok atau data tunggal. Ayo, ngerti nggak? Insya Allah ngerti Bu. Satu orang ngomongnya insya Allah, yang lainnya gimana? Beda ya? Cukup mengerti, Ibu. Cukup, oke. Yang cukup mengerti, tidak sangat mengerti. Sedikit banyaknya ngerti lah Bu. Tengah-tengah ya. Hah? Kenapa? Sedikit banyaknya ngerti Bu. Dikit banyak, banyak dikit. Banyak dikit. Banyak dikit. Oke. Nah, itu untuk data yang tidak berkelompok. Nah, sekarang untuk data yang berkelompok. Untuk data yang berkelompok, kemarin kan kita sudah menghitung, menentukan median dan modus. Kalau kalian lihat rumusannya, formulanya, ini hampir sama dengan kemarin yang saya tunjukkan di kelas median dan modus. Di mana perbedaannya? Yang berbeda adalah pembagian kelasnya. Karena konsepnya dalam dalam kuartil itu dibagi 4 bagian, maka untuk kuartil di distribusi frekuensi atau kuartil untuk di kelompok pun sama, akan dibagi 4, sehingga kita mendapatkan kuartil 1, 2, dan 3. Tapi sebelum menentukan nilai, kita harus menentukan letak kuartil satunya itu ada di kelas interval berapa, intinya itu ya. Ada contoh.
Ini ada contoh sederhana distribusi frekuensi data tentang bobot sapi dan frekuensinya. App totalnya, kalian lihat app totalnya 80. Minggu yang lalu pada saat kita menghitung median, itu kan dihitungnya setengah total ya. Jadi mediannya, kelas mediannya ada di kelas yang mana. Nah, untuk yang konsep ini, untuk yang kuartil itu, karena dibagi 4 bagian, maka di sini untuk kuartil 1, dia ada di 1/4 kali F total. F totalnya 80. 1/4 dikali 80 adalah 20. Kemudian kuartil 2 berarti 2/4 kali F total, yaitu 40. Kuartil 3, 3/4 kali F total, nilainya 60. Nah, dengan cara yang kemarin sudah saya tunjukkan, maka kalian akan menentukan cara yang sama di kuartil juga. Jadi pada saat kita menjumlahkan dari frekuensi awal sampai pada kelas tertentu, sudah tercapai frekuensi ini nih, kuartil 1 20. 1, 2, tambah 3, tambah 5, 8. 8 tambah 15, 23. Nah, saya menentukan K1 itu ada di interval kelas keempat. Ya. Kenapa di kelas keempat? Tadi pertimbangannya frekuensinya mencapai 23. 23 di kasus ini adalah frekuensi yang paling mendekati. Ya, yang paling mendekati. Nah, berarti ini K1. Nah, terus K2-nya di mana? K2-nya itu adalah 40. Kalau saya tambahkan tadi 23 dengan 25, maka K2-nya ini ada di kelas berikutnya, yaitu di kelas interval kelima. Nilainya mendekati 40 walaupun lebih. Lalu kuartil ketiga letaknya di mana? Nah, ini akan terletak di interval yang berikutnya. Karena dari 48 ke 20 itu jumlahnya 68. Jadi masih kisaran 60-an walaupun nilainya lebih besar dari 60. Tapi yang mendekati ya, yang mendekati. Nah, itu menentukan kelas kuartilnya terlebih dahulu. Nah, kalau kelas kuartilnya sudah ditentukan letaknya di mana, maka langkah berikutnya adalah menentukan nilai kuartil. Sampai sini bisa diikuti? Insya Allah, Bu. Nah, menentukan nilai kuartil sama seperti model-model sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Gunakan rumus yang ini. KI kuartil 1, I-nya ganti 1, 2, 3. Sama dengan B adalah batas bawah kelas kuartil ke I. Kalau I-nya 1 berarti kuartil ke 1. P adalah panjang kelas kuartil. I kali N. I-nya 1. Kalau I-nya 2 ya kali 2 ya. N-nya apa? Jumlah data. Dibagi 4. Kemudian dikurangi F besar. F besar apa di sini? Jumlah semua frekuensi sebelum kelas KI. KI-nya tuh apa? 1, berarti sebelum kelas ke-1 itu berapa jumlahnya? Lalu F kecilnya adalah frekuensi kelas KI. Bisa yuk. Nah, lihat jawabannya di sini. Saya sudah menulis jawaban untuk yang contoh tadi. Misal nih,
Jadi Ini bisa di-mute nggak? bisa tarik mute. Dikalikan dulu di awal. PI dan 2 kali P, berarti PI kan 15. Sekarang 17 adalah P-nya adalah 30 di sini. Bisa di-mute? P adalah I. Vicky mic bocor. Kalau di sini P 15 Bu, kepencet. I adalah P, ya, jadi berarti 15 ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini K1, K2, dan K3. Nah, di sini K1 nilainya sudah dihitung melalui rumus yang tadi. Untuk memudahkan pengerjaan, maka kita tentukan dulu B berapa, P-nya berapa, F kecilnya berapa, I-nya berapa, N-nya berapa, F besarnya berapa. Nah, ini udah diketahui. F besarnya itu 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi kalau kita melihat data yang ada, masukkan ke dalam rumus, perhitungan kuartil 1 adalah 68,5. K2 75,3 dan K3 adalah 86,5. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk data berkelompok. Nah, ini adalah runtunan. Runtunan itu urutannya, ada urutannya. Kalau soal urutan, ada yang mau ditanyakan? Ibu ini tuh untuk kuat ya? Untuk apa? Untuk kuat ya? Untuk data kuartil. Iya, kuartil yang data berkelompok. Untuk data berkelompok. Berarti kalau yang desil itu berarti 1 sampai 9 ya? Gitu. Iya, kan belum. Ini baru kuartil dulu. Oh, iya. Nanti habis ini baru desil. Kuartil dulu atuh. Kalau kuartilnya udah ngerti, oke, nanti saya lanjut ke desil. Oke, kuartil ngerti? Halo Bu. Ya, nah sekarang kalau untuk desil. Nah di sini desil bedanya dengan kuartil hanya pembaginya saja. Kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10. Simbolnya D di sini. Nah, ini rumus untuk data yang tidak berkelompok atau data tunggal. Letak desil sama dengan DI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10. I-nya ganti 1, 2, sampai 9 dan N-nya sesuai dengan data yang ada berapa banyaknya. Nah, jadi dalam desil ini sekumpulan data itu dibagi 10, kita akan mendapatkan desil 1 sampai desil 9. Syaratnya kalau untuk data yang tidak berkelompok, maka jumlah datanya harus lebih dari 10. Lebih dari 10 itu berapa? Ya pokoknya lebih dari 10, 11 juga udah dikatakan lebih dari 10. Kalau untuk data yang berkelompok, nah sama untuk data yang berkelompok pun kelasnya harus lebih dari 10. Karena kalau kelasnya hanya 10, maka akan terjadi penumpukan desil dalam satu kelas. Contohnya mana? Nah, yang ini. Nah, kalau saya masukkan kelas ini, saya hitung ya. Saya hitung untuk yang desil berkelompok. Kan desil yang berkelompok nanti untuk menentukan frekuensinya itu per 10. Untuk desil 1, 1/10. Untuk desil 2, 2/10. Untuk desil 3, 3/10 dan seterusnya. Lihat dikalikan dengan F totalnya seperti yang tadi. Kalau saya terapkan di sini,
maka D1, D2, D3 itu akan menumpuk di satu kelas interval. Dan ini tentunya tidak bagus dan harus dihindari itu. Jadi kita tidak bisa menentukan nilai desilnya. Itu kalau untuk desil ya. Jadi desil itu agak istimewa. Jadi datanya tidak boleh kurang dari 10, harus lebih dari 10. Nah, ini contoh desil misalkan. Datanya kita punya seperti ini, tentukan desil 5, desil 3, tentukan desil 3, desil 5, desil 7. Nah, ini dengan cara yang tadi, letak desil 3 misalkan nih. Desil 3 itu sama dengan letak data ke I. Nah, I-nya ganti 3. Nah, ke bawah ternyata letak data ketiga itu adalah 3,9. Artinya apa? Berarti desil 3 itu ada di antara data ketiga dan keempat. Nah, berapa data ketiga dan keempat itu? Kita definisikan lagi. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, hasilnya adalah 59,7. Ini untuk desil 3. Kemudian untuk desil yang seterusnya sama. Caranya sama, tidak ada yang berbeda. Hanya pembaginya saja yang berbeda di sini. Dibagi 10 itu. Nah, ini yang terakhir adalah desil untuk distribusi frekuensi. Ada nggak yang beda? Rumusnya sama. Yang beda cuma pembaginya aja 10. B ditambah P-nya ini sama. Ini X di sini bukan kali ya. Maaf, kali I dikali N. Ini F besarnya apa? Jumlah semua frekuensi sebelum kelas desil. F kecilnya frekuensi kelas desil. Nah, jadi pemahamannya sebenarnya nggak terlalu sulit. Tinggal ingat pembaginya saja. 10 itu desil, 4 itu kuartil. Nah, sekarang saya mau minta Anda coba nih. Data yang ini. Data yang ini nih. Coba. Kan tadi udah ngerti nih. Coba tentukan. Dari saya cek dulu. Takutnya sama. Inputnya alas segitiga, real, dan tinggi segitiga, M, real, outputnya luas, menghitung luas segitiga. Itu real. Prosesnya bagaimana menghitung luas segitiga? Menghitung luas segitiga adalah. Nah, coba yang ini. Kalian hitung. Cara menuliskan di deskripsinya gimana? Hitung desil 1, bukan desil 1 deh. Desil 4 dan desil 6. Saya ingin tahu desil 4 dan desil 6. Untuk data yang tidak berkelompok. Tok, mulai dihitung. Ingin tahu saya, kalian bisa nggak?